Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan Bapak Ketua ke depan. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah saya share. Masih link? Silahkan sudah ada linknya, silahkan di barcode sebagai absen di link. Udah ya di grup ya? Sudah? Kalau sudah di absen kehadiran kita hari ini, kita buat muji supaya kita nggak nervous. Berdiri semua. Nah, berdiri semua, isinya kita ice breaking dulu. Apa? Tadi udah saya ituin loh. Wawasan kebangsaan global. Nah, kita tes ya. Supaya ini harus gerak nih. Yo, gerak. Ayo. Sok, gerak. Bagi kelompok, ini sekarang seru-seruan aja pelajarannya karena ini wawasan kebangsaan, jadi nggak harus begini banget, tidak. Yang penting kalian paham. Coba kalian buat kelompok acak-adul, jangan sesuai dengan tempat duduk, kan udah kenal nih pasti kan, duduk itu mesti nyari temennya nih, besti-bestinya nyari. Sekarang cari, cepet, saya hitung 1 menit, udah langsung muter-muter, cepet, 1 menit sudah tempat duduknya siapa, nah itu temennya, bubar, ini bubar nih, yang ini nih. Oke. Sudah? Isinya harus lengkap ya. Oke. Ini kenapa? Oh ya, ada 1. Oke, sudah. Kalau sudah berubah tempat duduknya, sekarang tuliskan timnya namanya apa. Oke, sudah. Tulisannya nggak usah bagus-bagus. Oke. Tulis di namanya masing-masing. Oke, sudah? Sudah ya? Kelompok ini sudah. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Ini luar biasa Bapak OSIS nih. Keragaman tingkat kecerdasan. Nah, kalau tingkat keragaman kecerdasan adalah gimana? Keragaman pemikiran, pandangan. Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap orang lain. Yang keempat, kerentanan. Luar biasa Bapak OSIS nih. Ayo, hadap lagi. 1, 2. Harusnya sama berikan. Oke, bagus. Saya foto ulang. Mana? Hah? Ganti nama. Ganti nama? Ganti nama kelompok. Itu nama bukan aku. Oke. Hah? Nih kita udah R-Para ini, Bu. Udah RR nih, RT. Udah R-Para. Ya udah. R para gimana?
Ya udah, ready. Sudah ready kelompok yang ready luar biasa. Berdiri. Sok. Yo. Nggak usah panjang-panjang, nanti temennya nggak kebagian. Ayo. Yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan, bangsa, cinta tanah air. Nah, toleransi dan sebagainya. Ya. Dewantara. Ya. Luar biasa. Nanti saya tunjukin. Ya udah. Oke, boleh. Berdiri. Kok belum ada yang? Oke. Jaya. Yes, bagus, good. Berikut. Nih, langsung saya kasih yang terbaik. Yang terbagus adalah semangatnya luar biasa kelompoknya Mas Satya di sebelah. Terus tapi isi terbaiknya ada konsepnya adalah dari sebelah. Jadi apa kesimpulan di sini itu bagian di sini nih. Teknis perlu, kita perlu bersemangatnya perlu, tapi konsepnya juga perlu bahwa kita kalau menyajikan sesuatu harus punya konsep biar hasilnya bagus. Oke. Nah, berikutnya sesudah bikin semuanya kita masuk ke pembelajaran. Pembelajaran di WKG ini apa sih Bu isinya Bu? Wawasan kebangsaan global ini apa sih isinya? Nanti kalian harus nanti terakhirnya nanti akan ada julukan-julukan buat kelompok masing-masing kelompok gitu ya. Kita ini dulu masuk ke sini yaitu topiknya kebinekaan global. Kelihatan nggak? Tapi ini nah, pertama capaian pembelajarannya yaitu apa? Nah, kita tuh mau ngapain nih Bu? Gitu kan? Kita harus tahu nih. Kalau setiap kali pelajaran pokoknya ditanya, kalau ada pelajaran, Ibu, tujuan pembelajarannya apa? Capaian pembelajarannya apa? Yang mau dicapai apa? Yang pertama adalah belajar tentang bineka global, kebinekaan global. Kedua, mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Kadang kita tuh nggak menerima orangnya. Dia mah beda. Kok kayak gitu? Nah, itu kita harus berani menerima perbedaan itu. Ketiga, mampu menganalisis jenis kerentanan implikasi terhadap kebinekaan. Yang keempat, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktek kebinekaan. Next, yaitu kita. Nah, di dalam wawasan kebangsaan global ini ada 3 urutan gitu ya, urutan kegiatannya. Yang pertama adalah marka gitu sebenarnya. Tapi mulai dulu dari yang pertama yaitu M apa? Mulai dari diri. Jadi kita belajarnya mulai dari diri, yaitu pakai pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Misal warna kulitnya hitam semua atau warna kulitnya putih semua. Kalau perlu merah semua. Tadi ya, refleksi. M-nya mulai dari diri sendiri, A-nya aktivitas, dan ini refleksi. Kita punya aktivitas dulu. Di aktivitas saya mau menunjukkan ke kalian. Nah, kita mau lihat dari tim. Kita punya, Wika punya nih, ada es. Waduh Bu, haus banget di siang-siang nih. Ada aqua, ini aqua. Coba kalau udah siang begini, aduh kurang minum nih kayaknya Wika ya. ABC Squash dengan, tapi jangan bermerek ya. Tapi biasanya bermerek kita tutupin aja. Nah, kira-kira kalian tim yang mana nih? Ini bukan ini ya. Stop, angkat tangan dulu. Ayo, yang mana? Jadi anggap aja ini yang A, ini yang B. Ini yang ya, siapa dulu? Angkat tangan tim A. A berarti ini. Angkat tangan tim A. Loh, nggak ada loh. Angkat tangan tim B. Irwan. Ini coba ini. Yang enggak, yang mana enggak ada yang dibedain? Angkat tangan semua atau mau enggak? Jadi yang jelas. Kalau sujud kan begini lah, tadi kayak puyeng, ini mau apa ini? Yang Masya Allah, baru kali ini Putri Salsa mau apa?
Milih apa? Yang B. Oh, nggak ada yang A? Ada nggak yang A? Subhanallah nih. Nah, inilah salah satu contoh perbedaan. Dia minumnya adalah ABC. Tapi boleh nggak kita jadinya mencari, oh kamu lo beda loh. Boleh nggak begitu? Enggak. Walaupun di dalam satu kelas kita tetap menghormati pilihan dia, nggak masalah. Nah, bagusnya dia tetap dengan prinsipnya pede, walaupun temennya begitu banyak, asal punya alasan ya. Jangan sampai kamu ditanya kenapa milih A, nggak tahu, suka aja. Jadi harus ada alasannya. Semakin besar itu kita harus tahu kalau milih sesuatu harus ada alasannya. Kita kedua, ada dua kayaknya. Nah, nih, kita milih yang mana? Ayo, saya mau ini yang A, ini yang B. Ada. Oh, enggak, no gitu ya, no. Oke. Sekarang yang boleh deh A, B, C deh. C itu nggak milih, dia emang nggak suka. Coba A, angkat tangan. A. Oke. A coba berapa? Dihitung dulu. 1, 2. Yang banyak kan? Aduh. JKT48. 1, 2. Ini masih cinta Indonesia nih, karena produk Indonesia walaupun. Terus berikutnya Blackpink. Oke. Yang tidak suka sama sekali. Oh, banyak loh. Jadi di kelas ini luar biasa, A, B, C ada, tapi masih bisa hidup berdampingan. Gak apa-apa, pilihan temennya yang lain gak masalah. Yang penting saling tetap menghormati. Nah, di sini ada yang namanya tadi M, mulai dari diri sendiri. A, aktivitas. R, refleksi. Yang keempat adalah konsep. Di konsep itu adalah yang pertama, kita satu kesatuan yang berbeda. Nah, contohnya adalah di sini sebenarnya ada video yaitu tentang naswas apa? Ini bisa langsung ya? Mata-mata. Nih, di sini adalah, nah ini. Kamu akan bisa menjawab. Saya percepat sedikit. Nih, baca. Apakah ada pribumi? Ada orang pribumi beneran? Mari buktikan lewat tes DNA. Ya nggak ada yang 100% nih. Oke, ini intinya seperti itu. Jadi bisa nih kalau kamu lihat nih, fakta ragam bahasa ada 7,7 miliar kurang lebih jumlah aneka ragam manusia. Jadi aneka ragam manusia ada berapa? 7,7 miliar. Terus kemudian 5 benua, agamanya ada 4.200, banyak banget agama dan kepercayaan, bukan agama. Adalah gimana? Keragaman pemikiran, pandangan, orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap orang lain. Yang keempat, kerentanan. Kerentanan, kamu lihat, kok nggak bisa digesernya pakai ini, berarti bisanya nih. Seluruh negara, mana? Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan. Biasanya ada beberapa negara yang tidak mau. Kalian semua nih cocok banget materinya. Yang pertama, apa? Kreatif. Sekarang boleh berdiri. Siapa yang berani? Kenapa kita harus kreatif? Kenapa zaman sekarang tuh harus kreatif kita? Nih, kreatif di sini adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau hubungan baru, gagasan yang lama atau yang sudah ada, kemudian kita munculkan gagasan yang baru, diimprovisasi gitu. Kira-kira kenapa kita harus kreatif? So, siapa yang bisa memberikan jawabannya? Kenapa sih sekarang harus kreatif? Perlu orang-orang kreatif gitu. Kalau nggak kreatif jadi komodo, selesai hidup lo gitu. Udah punah. Lama-lama kamu tenggelam gak jadi apa-apa. Sok, siapa? Oke, kok ragil lagi? Coba yang lain dulu deh. Coba, mana? Satya nanti dulu. Saya pengen nyari dulu yang gak pernah ngomong. Biar gak. Subhanallah, Dafa berdiri.
Sok, Dava berdiri. Berdiri Dava, biar kelihatan semangat. Oke, kenapa? Untuk menemukan inovasi baru. Dava, coba ke arah penonton. Biar gayanya. Kenapa? Untuk menemukan inovasi. Sini, biar ganteng. Sini. Oke, kenapa kita harus kreatif? Memajukan bangsa. Tahu nggak deh, kalian bisa lihat teman kalian yang tidak pernah bersuara sepanjang tahun. Kemudian dia kan pernah bersuara loh. Tapi ketika dia bersuara, tahu nggak deh, ini Wika mau ngasih tahu. Dulu saya orang yang tidak pernah bisa berbicara. Tapi kamu lihat hari ini saya ngomongnya nggak berhenti. Itu dari apa? Biasa. Jadi kalau kalian belajar apapun, bersuara saja, walaupun itu aneh, tapi harus bersuara, gitu ya. Jangan jadi orang yang nanti nggak akan jadi apa-apa deh, ya. Oke, terima kasih supaya berinovasi. Lebih buat apa orang inovasi? Biar jadi apa? Ya, dan sukses. Ya sukses, ada banyak inovasi. Kira-kira Mas Dava next akan memulai mencoba untuk menjadi orang yang kreatif dengan cara apa? Kalau biar kreatif? Ingin cabang. Sebenarnya saya pengen tahu deh, kalau apa Dava sendiri dia itu senangnya apa gitu, kreatif. Jadi next pengen apa gitu? Apa pengen jadi perusahaan? Saya pengen punya perusahaan pasar. Nah itu kan udah kreatif. Oke, yang pertama tadi kreatif, yang kedua adalah komunikatif. Jadi yang pertama 4C, kunci sukses abad 21 adalah yang pertama tadi kreatif, yang kedua communication atau komunikatif. Jadi kita bisa berkomunikasi seperti ini. Makanya kenapa kalau kalian amati setiap pembelajaran guru siapapun sekarang suruh present. Oh, kenapa ya guru-guru semua nyuruh presentasi itu begitu? 45. Yaitu apa? Kolaborasi, saling bekerja sama. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Tanpa sebuah kerjasama, maka bisa jadi negaranya akan pisah sendiri-sendiri. Hanya karena ikatan cinta tanah air. Maka yang menjadikan menjadi satu sebuah negara. Jadi jangan sampai mau kalian presidennya nanti mau pilih siapapun jagonya, tetap utamakan kalian adalah tadi Bhinneka Tunggal Ika. Tetap harus bersatu. Siapapun presidennya, kalau sudah jadi nanti tetap dipilih. Gitu. Nah, terakhirnya adalah sudah berempat ini. Saya mau terakhir siapa yang bisa menyimpulkan hari ini semua pelajaran wawasan kebangsaan global, yaitu di sini sebenarnya ada pertanyaan penutup ya. Nih. Cari nanti nih di tugas di rumah nih, belajar toleransi dari berbagai negara. Cari teman dari negara lain untuk mendiskusikan ini. Apakah dia penduduk asli negara tersebut, bagaimana dia melihat pendatang? Jadi kamu tanya, misalnya tetanggamu ke orang Jepang. Kamu kalau kamu asli Jepang. Terus bagaimana dia kalau misalnya ada orang datang ke Jepang, kamu gimana? Tanyain, bagaimana orang yang beragam bangsa, budaya dan agama hidup di negaranya? Apakah dia tetap dia akan siap bertoleransi atau menolak keras. Nah, kamu tanyain tuh, itu salah satunya adalah belajar bertoleransi dari berbagai negara. Dan kita juga sama, kita lihat tetangga kita nggak usah jauh-jauh dari negara lah, karena kita hidupnya mungkin kalau di Cikarang nih cocok nih, isinya adalah orang perantauan. Ada yang Jawa, ada yang Madura, ada yang Sumatera dan sebagainya, tapi tetap kita bisa bertetangga dengan sangat baik, nggak usah saling mengunggulkan saya yang paling bagus dan sebagainya. Semuanya pasti yang terbagus. Ayo siapa cepet yang bisa menyimpulkan satu orang, cepet. Segera ditutup loh, ayo loh. Satu orang next yang bisa bagus. Ada? Kalau nggak ada yang lain ya udah deh, obral deh. Siapa yang terbagus? Siapa yang terbagus? Siapa yang mau tampil nih? Saya hitung sampai 5. Oke, Satya berdiri. Oke. Ya sok berdiri situ nggak apa-apa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang tadi telah. Yang pertama itu dari adanya perbedaan agama. Kalau misalkan agama kita berbeda-beda, sama semua. Misal dari warna kulit, agama, pikiran semuanya sama, pasti kan kita bakal bosan gitu. Lihat orang kok sama-sama lagi, gitu. Pasti kan bosan nih. Misal ini Andri selalu ada Andri, tidak bosan Andri lagi. Nah,
lebih baiknya gitu tuh, jadi beragam-ragam itu lebih baik juga, lebih bagus juga. Selain berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, kita juga bisa belajar dari orang tersebut. Misalnya saya sendiri dari Sunda, Andri dari Jawa, saya bisa belajar dari Andri bahasa Jawa, mungkin sebaliknya juga. Dan juga perpindahan negara, misal ada yang pengen pindah negara, Jepang gitu ya, perpindahan negara jadi Jepang, misal pengen ke sana, mungkin ada yang emang pengen di sini, cuman pengen kerja di sana, kan pikiran orang berbeda-beda. Ya mungkin sana kayaknya pengen di sini, cuman kerja pengen di sana ya. Oh iya. Terus selanjutnya itu ada empat cara kita agar sukses di abad 21 ini. Yang pertama itu dari kreatif, kita tuh harus kreatif membuat misal barang sendiri. Jadi kita nggak harus tergantung ke orang tersebut, kita harus kreatif bikin barang sendiri. Misalnya tadi Nafa pengen bikin sama makanan ya, makanan listrik katanya, makanan listrik. Nah, yang kedua ada komunikasi. Kita tuh harus berkomunikasi kepada orang-orang. Terus yang ketiga ada berpikir kritis. Terus yang keempat? Yang keempat ada kolaborasi, kerjasama. Oke, terima kasih. Semuanya sudah paham semuanya? Beri aplaus dulu dong semuanya. Oke, nanti terakhir kita foto bersama dulu. Tapi pesan saya adalah silahkan sebarkan kedamaian buat negara tercinta kita, buat negara Indonesia. Sebarkan kedamaian dan sebarkan toleransi kepada siapapun di tengah masyarakat atau setengah kalian, lingkungan kalian. Kita setelah ditutup ini, saya mau foto bersama dulu dengan kalian. Bu Ika lewat mana ya? Yang bagus ya. Ayo lewat sini, angkat poster. Oke. Terima kasih. Oh ya, kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, sok. Ragil, silakan. Duduk siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan sekelas. Ini malah nggak kepake, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, terima kasih banget. Entar dulu di sini makanannya. Tak ambil, duduk makan.